Yuk. Saya sapa dulu teman-teman daerah, apakah terdengar di daerah masing-masing suara saya? Halo? Panggil tengah, terdengar Bu? Terdengar. Baik. Kaudim Mungkar terdengar Bu, Terdengar. Jelas. Terdengar. Jelas Bu. Bapak Provinsi Kalimantan Tengah. Udah deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama teman-teman dari daerah, mungkin ada yang mewakili provinsi, kabupaten, kota yang akan melaksanakan pemilu kada tahun 2020. Ada di sini kami rekam, sekarang sudah 95 partisipan, terdiri dari beberapa OPD atau instansi terkait, yaitu Bapeda, Dinas Kesehatan, ada juga BPKAD, BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Izin saya Direktur Jenderal Bina Bangda dan teman-teman saya ada Pak Direktur SUPD 3, kemudian Ibu Direktur SUPD 4. Nanti sebentar akan menyusul 2 direktur lagi sedang dipanggil ke sebelah. Kami ingin memberikan informasi, tadi sebetulnya sudah fitcon juga dengan beberapa sekda dan kepala BPKAD, provinsi, kabupaten, kota, karena memang pesertanya agak berbeda ya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan coba sampaikan pesan dari pimpinan Bapak Menteri Dalam Negeri, di mana kemarin hari Jumat berkenan untuk video conference dengan para gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, 270 daerah yang akan melaksanakan pemilu kada, terkait dengan yang pertama perubahan jadwal pelaksanaan pilkada serentak yang semula bulan September dan kemudian diundur menjadi bulan Desember, tepatnya insya Allah tanggal 9 Desember. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terhadap implikasi kebijakan ini. Kalau soal tanggal pelaksanaan pemilu kada, saya pikir sudah keluar beberapa regulasi yang mendukung dan sudah tidak perlu kita diskusikan lagi. Tetapi implikasi daripada kebijakan ini terkait dengan adanya wabah COVID-19 tentu akan membawa konsekuensi terhadap alokasi anggaran. Di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020, juga Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, dan juga keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan, yang kesemuanya memberikan isyarat untuk dilakukannya realokasi atau refocusing anggaran. Saya kira di dalam pesan-pesan ketiga regulasi tersebut sudah jelas bahwa untuk anggaran Pilkada 2020 tidak boleh direfocusing. Artinya dalam benak kami masih terlihat bahwa semua anggaran untuk Pilkada serentak 2020 yang seyogianya bulan September tadi tentu tidak dilakukan refocusing sehingga masih ada di dalam APBD Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin juga dilaporkan dalam forum gubernur, kepala daerah, dan bupati wali kota se-Indonesia, disampaikan juga oleh Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah bahwa ada beberapa daerah yang sudah melakukan hibah kepada penyelenggara pemilu baik KPUD, Bawaslu, dan juga PAM. Ada yang sudah 100% dibagi dalam 3 klaster ya. Ada yang sudah 100%, ada yang di antara 40 sampai 100%, dan ada yang masih di bawah 40%, artinya masih 0. Nah, ini tidak artinya kita harus tetap pada on schedule kapan Bapak Ibu harus mentransfer kepada para penyelenggara pemilu tadi. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya COVID-19 dan diundurkannya pemilu kada tanggal 9, insya Allah tanggal 9 Desember 2020 ini, maka pastinya
akan merubah konstelasi anggaran itu. Harapan kami walaupun ada perubahan dari September menuju Desember, kalau toh terjadi perubahan, maka tidak menimbulkan anggaran baru, begitulah ya, dari teman-teman KPUD, Bawaslu, dan juga PAM. Begitu. Tetapi kalau misalnya terjadi permintaan penambahan, karena di dalam undang-undangnya sudah jelas bahwa ini adalah menjadi beban daripada APBD, maka mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus melakukan semacam efisiensi ataupun barangkali realokasi kembali. Nah, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Karena tadi ada COVID-19 ini yang memungkinkan adanya perubahan, misalnya katakanlah dulu Bapak Ibu di dalam naskah perjanjian hibah daerah sudah menandatangani hibah kepada katakanlah KPUD 1 miliar misalnya. Waktu itu kan dalam posisi tidak ada COVID. Nah, setelah ada COVID ini, kemudian barangkali untuk sosialisasi, acara sosialisasi, kemudian perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, dan seterusnya, di dalam komponen NPAD itu kan pasti tidak digunakan. Pastinya begitu ya. Nah, karena itu maka mungkin adanya perubahan daripada penyelenggaraan COVID ini kan memerlukan tambahan anggaran baru untuk penyelenggara tadi seperti KPUD, Bawaslu, dan PAM tadi menambah pengaman diri seperti APD begitu ya. Katakanlah APD, mungkin ada juga yang meminta untuk rapid test, mungkin juga ada yang meminta untuk meminjam mobil, mungkin ada yang juga meminjam termogan dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Menteri memberikan kebijakan, kita akan bicarakan besok hari Senin dengan Bapak Menko Polhukam dan menteri-menteri yang lain, Bapak Ibu, untuk katakanlah dalam hal nanti ada penambahan anggaran untuk pemilu kada tanggal 9 Desember, dan kemudian teman-teman di daerah tidak mencukupi uangnya untuk katakanlah tambahan tadi, tetapi Bapak Ibu mempunyai barang seperti APD dan seterusnya tadi, itu bisa nanti dikonversi, diuangkan misalnya, untuk menjadi barang tambahan untuk hibah, katakanlah gitu ya. Oleh karena itu maka pilihannya kalau misalnya tadi sudah ada hibah 1 miliar dan kemudian ternyata ada penghematan dari penyelenggara pemilu seperti KPUD, Bawaslu, dan PAM tadi misalnya karena tidak digunakannya perjalanan dinas, rapat, dan seterusnya, katakanlah masih ada 400 juta misalnya. Tadi saya dengar soalnya dari Kalteng juga begitu, mudah-mudahan Kalteng bergabung juga ya. Jadi ada efisiensi dari sana, kemudian pada saat tanggal 9 si penyelenggara pemilu tadi meminta tambahan uang untuk APD, maka kelebihan uang tadi bisa direalokasikan untuk pembelian APD tadi. Tetapi katakanlah misalnya tambahannya kok lebih besar daripada sisa itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu punya barang misalnya, maka barang itu nanti bisa dikonvers menjadi uang, seperti saya akan sampaikan sebuah tabel yang mungkin bisa menjadi alternatif, karena bunyinya bisa barang dan garis miring atau uang, atau maaf kebalik, uang dan garis miring atau barang. Jadi bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, atau uang dan barang. Begitu ya. Nah tadi, sebelum Fitcon yang sekarang ini, Pak Dirjen Keuda, saya sendiri, dan juga Pak Sekjen, dipimpin oleh Pak Sekjen, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan uangnya. Kepada teman-teman BPKAD juga sudah terinformasi ini, matriks ini gitu ya. Coba judulnya. Jadi seperti tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini ada matriks barang milik daerah. Kenapa disebut barang milik daerah? Karena barangnya sudah Bapak Ibu beli. Daerah sudah punya, begitu. Misalnya APD tapi tidak digunakan, ada di gudang. Maka disebut potensial dalam kurung idle, tidak dipakai. Tapi kalau misalnya APD Bapak hanya 1000 buah, untuk persiapan katakanlah untuk masyarakat 500, maka yang 500 itu idle. Nah, untuk itu ketika Bapak Ibu akan memilih menghibahkan dalam bentuk barang, maka masukkan ke dalam kolom ini, begitu ya. Jadi matriks barang milik daerah yang potensial dalam posisi idle untuk dihibahkan. Kemudian ada kalimat atau dipinjam pakaikan. Kenapa? Karena khusus untuk aset tetap,
mungkin ada gedung yang diminta pinjam dulu untuk apa gitu ya, atau mobil, atau TPS, atau termogan, dan seterusnya. Karena ini merupakan aset tetap, maka istilahnya harus dipinjam pakaikan. Nanti setelah pemilu kada itu selesai, maka si peminjam harus mengembalikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berpesan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu meminjamkan aset tetap ini, harus disertai dengan berita acara peminjaman atau pinjam pakai, ya, atau perjanjian pinjam pakai, sehingga nanti pada saatnya sudah selesai harus dikembalikan lagi kepada Pemda. Kenapa? Karena di dalam kartu inventaris barang Bapak Ibu, di sana dicatat sebagai aset milik Pemda. Jangan sampai aset milik Pemda dipinjam dan kita lupa ternyata barangnya ada di mana-mana. Sepanjang itu merupakan aset tetap, maka mekanismenya adalah pinjam pakai. Kalau itu dalam bentuk barang habis pakai seperti APD, masker, kaos tangan, hand sanitizer, atau alat untuk rapid test, maka itu bisa langsung dihibahkan. Gitu. Nah, kolom yang ketiga adalah jumlah atau satuan. Ketika kita bicara katakanlah masker, mungkin kalau masker kan dalam bentuk box gitu ya, satu box isi berapa satuannya. Kemudian satuan harga, satu box misalnya 370.000, begitu misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada berapa box? Ada 5, berarti 5 kali 370 totalnya berapa. Nah, bagaimana cara menghitung satuan harganya? Satuan harga ini adalah satuan harga di mana Bapak Ibu membeli, namanya harga perolehan. Ya, harga perolehan. Jadi pada saat Bapak Ibu membeli, karena saya yakin Bapak Ibu membelinya pada tahun 2020 juga, karena COVID-19 baru ada kira-kira bulan Februari atau Maret, artinya belum terlalu lama. Nah, satuan harga itu kemudian dicantumkan pada kolom yang keempat, kemudian totalnya berapa adalah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. Kemudian penerimanya siapa? Karena tadi bisa kepada KPUD, bisa juga kepada Bawaslu, bisa juga kepada PAM atau pengamanan. Keterangan misalnya, katakanlah keterangannya ada keterangan mungkin, karena ini kan ada instansi beberapa ya, ada Bapeda, ada BPBD, ada rumah sakit, ada dinas kesehatan, dan seterusnya. Kemungkinan ada beberapa, nah itu boleh diberikan. Bapak Ibu, intinya pada kolom keterangan bisa diisi keterangan apa saja yang Bapak Ibu hendak laporkan kepada kami. Nah, kapan Bapak Ibu harus melakukan ini? Maka dari itu, Vidcon hari ini tidak perlu panjang-panjang, langsung kita lakukan saja. Ya, kemudian harus diserahkan kepada kami maksimum besok, berapa besok? Tanggal 7 Juni 2020 sebelum pukul 17.00 atau 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bukan waktu Indonesia bagian Timur ya Bapak Ibu, karena di sana jam 3, kita sudah jam 5. Kenapa? Karena tanggal 8 besok, hari Senin Bapak Menteri Dalam Negeri akan rapat dengan Menko Polhukam dan juga Menteri Keuangan. Siapa tahu ada juga yang sudah lempar anduk, nggak ada lagi uang maupun barang, maka kita akan sampaikan. Tetapi kami tidak yakin apakah Ibu Menteri Keuangan akan memberikan tambahan atau tidak, karena kemarin statement beliau hanya akan memberikan kepada Bawaslu Pusat, KPU, dan juga pengamanan di tingkat pusat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal mudah-mudahan sudah jelas semua dan kita tinggal kerja, ya. Jadi untuk provinsi, kabupaten, kota tinggal diisi saja. Mudah-mudahan tidak ada diskusi, tapi kalau ada diskusi saya persilakan, mungkin 1-2 daerah. Di sini ada Pak Direktur dan Bu Direktur kami ada di belakang untuk membantu. Oh ya, oke. Satu lagi untuk pengiriman besok. Coba deh. Ada alamat pengiriman bisa melalui WA yang sudah kami tentukan di sini supaya cepat ya. Nah ini bisa di-share ke mereka yang hadir. Hah? Bisa dipotret Bapak Ibu. Caranya gimana kepada orang-orang ini? Ya, jadi ini nomor WA Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu hubungi. Jangan bergerak deh. Boleh difoto 1-2 detik, kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan saran atau pendapat, tetapi tidak lama-lama karena kita sudah harus langsung kerja ya Bapak Ibu. Di Jakarta ini nggak ada liburnya Sabtu Minggu,
hari libur Lebaran juga ada VidCon dan seterusnya. Nah, saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu yang hadir pada video conference saat ini. Saya persilakan Bapak Ibu, mohon maaf, silakan ya 117 sudah. Ada yang mau bertanya atau semuanya cukup jelas? Ada yang bisa ngomong. Tanya apa? Dari mana? Dari Muko-Muko ya. Dari Muko-Muko, silakan. Provinsi Bengkulu, Muko-Muko, silakan Bapak. Presir. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, kami dari Bapelibangda Kabupaten Muko-Muko diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin karena waktunya sangat singkat, kami langsung ke teknis saja, Bu. Pertama, tadi deadline-nya tanggal 7 atau tanggal 8? Nah, besok ya, Bu ya? Tanggal 7 ya? Sudah dirapatkan dengan Bapak Menteri Menko Polhukam dan juga Menteri Keuangan dalam hal misalnya terjadi kurang dan seterusnya. Mohon maaf, Bu. Jadi saya ingin konfirmasi terakhir deadline-nya tanggal kapan, kemudian kami koordinasi dengan yang kontak person yang telah disampaikan ini tadi. Kemudian apa sih ininya, Bu? Maksudnya reward dan punishment-nya ada tidak, Bu? Kalau seandainya lewati batas waktu telah ditentukan. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ini akan menjawab juga teman-teman yang belum jelas terhadap informasi yang sama. Yang pertama bahwa Bapak Ibu time limitnya adalah besok sore pukul 17.00. Minggu tanggal 7 Juni 2020, bukan 2021 ya Pak. 2020 ya. Kenapa demikian? Karena hari Senin pagi jam 8, Bapak Menteri Dalam Negeri akan menjadi host untuk pemanfaatan dana Bapak Ibu ini, daerah mana yang akan share di bidang uang, di mana mungkin ya Bapak Ibu kurang uangnya adanya barang, nah maka barang ini kita tawarkan, barang apa yang akan dihibahkan dan dipinjam pakaikan kepada penyelenggara pemilu tadi. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Karena kita akan melihat potretnya, apakah daerah semuanya tadi sudah sanggup untuk menyelenggarakan pemilu kada tanpa ada campur tangan dari APBN. Karena APBN sama sekali tidak bisa diharapkan karena memang di dalam undang-undangnya pemilu kada itu dibiayai dari APBD. Nah, karena itu maka besok Senin kita yakinkan kepada Bapak Menko Polhukam bahwa teman-teman daerah masih sanggup walaupun uangnya kurang, tapi mereka akan memberikan hibah dalam bentuk barang. Nah, untuk barang itu formatnya seperti itu. Mungkin ada di gudang Bapak Ibu yang tidak terpakai, tapi jangan sampai Bapak Ibu mengambil yang dari rumah sakit yang mau digunakan oleh pasien ya. Artinya yang idle itu yang sisa. Misalnya Bapak Ibu punya 1000 APD gitu ya. Untuk cadangan orang sakit 400. Maka yang 600 daripada nggak kepake sampai 31 Desember 2020, ya sudahlah kita hibahkan saja kepada KPUD misalnya. Nanti kita kurs dengan uang, berarti Bapak Ibu telah menghibahkan. Kira-kira gitu. Tapi jangan Bapak Ibu beli ya. Kalau beli lain lagi nih urusannya. Kalau beli Bapak Ibu nanti hubungannya dengan NPHD. Ini yang barang yang mau dihibahkan. Ya. Atau mungkin karena KPUD juga perlu termogan, daripada mereka beli, ini termogan nggak usah saja nih. Ya. Kan nanti dia akan memberikan lagi Bapak Ibu, usulan anggaran tambahan untuk tanggal 9 itu. Ini ancang-ancang nih. Jadi kalau mereka usulkan lagi termogan, Bapak Ibu ternyata masih punya termogan, bilang aja udah pinjam pakai sama Pemda saja, begitu. Terus mereka misalnya mau beli masker, Bapak Ibu masih ada di gudang dan tidak terpakai. KPUD, Bawaslu, Anda tidak perlu beli, ini kami masih punya. Nah itu berapa itu? Dimasukkan ke dalam format tadi. Saya kira itu ya Bapak. Konsekuensi logisnya apa? Ya pasti kami akan melaporkan kepada pimpinan tertinggi di Republik ini bahwa Kabupaten Muko-Muko tidak sanggup misalnya gitu.
sudah lempar anduk misalnya gitu kan gitu ya. Saya kira itu Pak dari Bapak Litbangda. Ada yang lain? Dari Pasuruan. Pasuruan, pemerintah. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan kami sebenarnya kami sudah memahami apa yang disampaikan dan tindak lanjutnya. Tetapi Bu, mohon maaf, akan lebih adil kalau kita nanti menyampaikan ke mitra kami di Dewan, alangkah indahnya kalau ada surat semacam surat resmi lah. Itu saja yang kami mohonkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya DPRD begitu ya Pak, yang terhormat ya? Iya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya sebutkan bahwa wabah COVID ini kan tidak pernah disangka-sangka, gitu ya. Maka ketika tidak disangka-sangka, ini merupakan sesuatu yang keperluan mendesak untuk dikeluarkan, gitu. Apalagi kemudian pemilu kada ini tetap harus dilakukan. Tidak ada yang tahu Pak, COVID-19 ini akan berakhir kapan. Katakanlah banyak sekali kemarin di DPR RI Komisi 2 meminta untuk mundur di tahun 2021 dengan harapan COVID sudah berakhir. Siapa bilang? Kami hari ini berdoa bahwa COVID sudah tidak ada lagi di ruangan ini atau di Republik Indonesia. Tapi kita nggak tahu kapan dia akan berakhir karena vaksinnya pun belum ketemu. Sehingga negara sudah memutuskan bahwa pemilu kada tetap akan dilakukan tanggal 9 Desember. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Jadi Pak, itu sudah dibicarakan level Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota bahwa kita tetap akan melakukannya. Nah, karena akan melakukan di atas wabah COVID ini, maka KPUD, Bawaslu, dan PAM itu membutuhkan biaya tambahan. Karena pemilu tadi adalah memang di atas COVID, yang COVID itu adalah sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya, dan itu dikatakan sebagai kebutuhan mendesak, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020, Inmendagri nomor 1 tahun 2020, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, ya diki paham, mulus dan realokasi anggaran, maka di situ sudah di state Bapak Ibu, ini adalah kondisi darurat. Nah, kondisi darurat lebih spesifik adalah luar kondisi mendesak. Nah, mendesak ini ada di Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 162 ayat 2, 5, dan 6 yang mengatakan kondisi mendesak tidak perlu meminta persetujuan DPRD, tetapi Bapak Ibu cukup memberitahukan kepada DPRD. Jadi itu sudah diatur Bapak Ibu di dalam regulasi tentang keuangan daerah, gitu ya. Jadi tidak perlu minta persetujuan lagi Bapak, karena ini kondisinya memang sudah darurat. Hanya pemberitahuan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau izin, saya berikan contoh yang paling mudah. Bapak dari Pasuruan, saya beritahukan ya Pak, saya akhiri Fitcon ini. Saya nggak minta izin Bapak, langsung aja saya tutup. Gitu. Saya kira gitu Pasuruan. Terima kasih matur nuwun Bapak, sukses selalu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Berarti semua sudah jelas ya? Ada yang di bawah? Di atas. Oh, saya kira semuanya sudah jelas semua. Yang mana? Mana deh? Ada lagi? Yang chat ada nggak? Ah, itu ada. Oh. Dari teman-teman daerah sudah jelas semua ya. Alhamdulillah kalau begitu silakan untuk mengisi format itu. Dalam hal barang Bapak Ibu masih ada dan akan diibahkan atau disampaikan kepada para penyelenggara pemilu kada serentak daerah. Kebumen, Bu. Ya? Kebumen. Dari Kebumen. Kebumen. Dari BPBD ya Pak? Dari BPBD Kabupaten Kebumen. Terima kasih Bu Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melaporkan dari Kebumen untuk saat ini ada perpanjangan tanggap darurat. Ya, jadi untuk
barang khususnya APD tidak ada dalam kondisi idle, itu tidak ada. Dan bahkan kami baru merencanakan untuk penanganan tanggap darurat lanjutan. Ini kalau misalnya kami KPU Kebumen, kami minta untuk mengusulkan ke kami kebutuhannya apa dalam waktu secepatnya, sehingga data yang harus kami kirim ke pusat kita anggap kosong dulu, tapi kami koordinasi dengan KPU langsung. Demikian Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi kemarin sudah dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Fitcon dengan antara lain Bupati Kebumen juga. Jadi sebenarnya sudah disampaikan. Karena banyak juga teman-teman kepala daerah di 270 daerah yang akan pemilu kada itu menyampaikan bahwa kami ada overstock barang, gitu. Nah, di situ pemikiran awalnya. Karena ada overstock barang, mungkin tidak di Kebumen, di tempat yang lain, maka kami nawar dengan KPUD, dengan Bawaslu dan PAM, gimana nih supaya daerah juga tidak keluar uang. Ya, dengan barangnya dia bisa nggak dikonvers dengan uang, begitu. Nah, akhirnya terjadilah pembicaraan ini. Artinya kalau dalam hal misalnya pemerintah daerah tidak punya uang tapi punyanya barang, ya monggo dihibahkan saja nanti kalau mereka sudah meminta, gitu ya. Jadi kalau mereka sudah meminta, silakan. Karena mereka sudah mengajukan ini, 1-2 hari ini sudah mengajukan juga Bapak, sejak hari apa ya, Fitcon yang pertama, Kamis atau apa ya. Jadi seharusnya memang sudah kepada kepala daerah. Mudah-mudahan BPBD sesegera mungkin dalam kesempatan pertama terinformasi soal itu. Jadi mereka ya. Nah, karena itu maka nanti bisa dilihat. Jadi intinya Pak, bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang, atau bisa barang dan uang. Katakanlah Bapak Ibu nggak cukup nih uangnya, tapi sebagian saya akan hibahkan dalam bentuk barang juga boleh. Jadi intinya yang sore ini kita bicara soal barangnya saja. Tadi sebelum Fitcon sekarang ini sudah ada bicara soal uang dari Dirjen Keuangan Daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi juga kita sudah buka dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Pak Sekda sebelum dengan Bapak Ibu semua ini. Sehingga saya kira ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya kira gitu, J, Bapak dari BPBD Kabupaten Kebumen, matur nuwun, selamat bekerja. Ibu, ya, matur nuwun, terima kasih. Kalau nggak ada, nggak apa-apa Pak, langsung aja dicoret-coret, tapi Bapak tetap sampaikan saja kepada kami sesuai dengan BA yang tadi, ya. Itu kok dikeluarin ya? Jadi nanti kami aturkan bahwa Bapak Ibu tetap menyampaikan laporan kepada kami, walaupun dicoret-coret tidak ada isinya, nggak apa-apa Bapak. Ya, artinya kita tidak menghibahkan dalam bentuk barang. Mudah-mudahan Kebumen semuanya dalam bentuk uang, ya Pak ya. Halo? Ya, begini. Oh, ya, siap Ibu. Ya, tetap dilaporkan kepada kami ya Pak, walaupun tidak ada angkanya, tetap dilaporkan Kabupaten Kebumen sudah lapor begitu. Ya, siap. Salam tangguh. Salam sehat Pak, matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu? Ada. Ya, dari mana Ibu? Dari Tangerang ke Serang ya? Dari BPBD Kabupaten Serang, Bu, izin. Katanya Ibu dari mobil nih, luar biasa Ibu. Menuju Jakarta atau menuju pulang Ibu? Saya dari Anyar, habis itu Bu, giat juga tadi melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah wisata dalam rangka lomba inovasi. Oh iya. Habis syuting gambar. Ya, mudah-mudahan ya, menanyakan dari BPBD Kabupaten Serang, jika di gudang misalkan ada stok barang, misalkan idle tadi ya, itu perolehannya kan kita di gudang itu udah tertumpuk dengan bantuan dari APBD provinsi juga, kayak masker ataupun APD-nya itu kan dari berbagai macam sumber perolehannya. Apakah itu bisa disebut idle karena memang bukan dari APBD kabupaten, misalkan ada bantuan dari yayasan atau yang lain itu ada di gudang itu, apa kita bisa hibahkan? Seperti itu Ibu pertanyaannya, izin. Jadi coba dibuka kolomnya tadi. Jadi Ibu, izin Bu,
Yang disebut idle itu sebetulnya adalah barang yang tidak Ibu gunakan lagi. Jadi potensial untuk dihibahkan, tapi dalam posisi tidak digunakan. Misalnya tadi saya berikan contoh, Ibu Sampai Desember ya? Ya, sampai apa? Ya, sampai Desember. Ya, sampai 31 Desember, Ibu. Kan di pemilu kadanya ini kan tanggal 9 Desember. Iya. Ya, jadi di gudang Ibu kan perkiraan misalnya sudah tidak ada lagi APBD untuk membeli APD misalnya ya. Sudah tumplek, sudah Ibu belikan semua. Sekarang ada gudang 1000 masker misalnya ya. Entah itu dari mana-mana, Bu, terserah aja. Entah dari mana, itu kan sekarang sudah jadi barangnya Ibu. Oh ya, milik kami ya. Nah, jadi barangnya Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ya, betul. Ini sudah menjadi Kabupaten Serang sudah punya barang namanya masker 1000 dus. Gitu. Ya sudah. Sekarang Ibu mau hibahkan berapa? Cadangan untuk pasien barangkali 400. Kita yang idle yang tidak digunakan sampai 31 Desember 600. Maka Ibu taruh di situ jumlah satuan berapa? 600 dus. Satuan harganya berapa? Ya kan Ibu tinggal merek apa? Harga pasar aja Ibu, telepon aja kalau yang merek NH sekian berapa misalnya gitu ya. Nah, kemudian harganya berapa? Udah begitu aja, Ibu. Ya, berarti itu kita harus punya estimasi sampai 31 Desember ya, Bu ya? Ya, harus. Kecuali Bu ya. Tadi Ibu beli pada triwulan pertama atau kedua, berarti ya cuma sampai bulan Juni. Karena di APBD Ibu masih bisa ada anggaran di triwulan ketiga dan triwulan keempat, misalnya begitu ya. Jadi intinya sampai dengan 31 Desember. Begitu Ibu? Ya, siap. Makasih. Makasih Ibu penjelasannya. Ya, terima kasih. Kita mau estimasi dulu sampai 31 Desember tuh kira-kira kita itu masih ada tidak untuk yang disisakan atau untuk yang diidlekan. Ya, Kabupaten Serang kan termasuk Banten ya. Jangan sampai itu salah hitung karena kan kemarin sempat juga tinggi ya, sempat merah dia. Tapi kalau sekarang mungkin udah kuning atau hijau, saya kira itu kalau pertahankan ya Ibu, barangkali ada juga yang sudah idle. Saya kira gitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Cukup? Cepat-cepat ya. Beda provinsi ada yang komentar? Silakan. Bantu dikoordinasikan sama dia. Ya. Kan bisa lah, berdiri. Nah? Ya, dari Kabupaten Kediri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kediri. Ya, monggo Pak. Ini kan hubungan sama aset ya. Yang pertama pertanyaan saya adalah gimana kalau itu dibelikan? Jadi APD-nya belum ada, namun kita belikan. Terus yang kedua, ini data ini dikirim ke email apa gitu? Mungkin itu yang ingin kami tanyakan. Waalaikumsalam. Yang pertama, boleh nggak? Hari ini Bapak terima informasi dari kami. Besok Bapak Ibu dapat usulan dari KPUD, Bawaslu, dan PAM. Kemudian Bapak belikan. Saya harus katakan tidak boleh. Karena ini sebetulnya yang menampung dalam hal Bapak Ibu sudah terlanjur punya barang. Gitu ya. Yang disebut barang milik daerah itu bisa dari hibah mana-mana, dari perusahaan rokok di Kediri kan banyak tuh. CSR-nya, pabrik rokok di Kediri gitu ya Pak ya. Atau perusahaan tahu di Kediri kan banyak ya. Iya. Masuklah ke Bapak BPKAD, udah terserah dari mana-mana, itu namanya sudah barang milik daerah. Ya, udah barangnya milik Kediri. Sekarang Bapak tinggal di kira-kira masih sisa berapa nih kalau sampai katakanlah kita optimistik sampai 31 Desember hanya perlu 200, padahal di gudang ada 800. Berarti 600 kita kira-kira bisa lah dibahkan. Kayak gitu, ya. Tapi tidak boleh. Karena tadi saya sudah sampaikan, pada prinsipnya KPUD, Bawaslu, dan PAM itu maunya hibahnya dalam bentuk uang. Begitu. Ini begitu. Jadi jangan Bapak beli hari ini ya. Itu nanti jadi perkara itu. Di pemeriksaan nanti Bapak pembeliannya tanggal berapa, oh ternyata setelah fitcon dengan
Dirjen Bina Marga yang Pak Direktur, Bu Direktur, Bu Sesnya ada di sini, saksi semua. Bapak belinya tanggal 9 Juni. Wah, pasti kena itu, Pak. Iya. Nah, kecuali Pak, kecuali Pak ya, nih saya kasih rumus nih. Apa hari ini ternyata di APBD masih ada pemberian APD. Halo? Ya, apa? Yang kemarin tidak terpakai. Tapi jangan disengaja kemudian dicek, nanti kan pemeriksa kan jeli sekali tuh. Bapak tidak punya barang, kemudian Bapak beli dibakar. Wah, kena. Mohon, Ya, Bu. isi-isi Kita juga masih ada niat untuk seperti itu karena pada prinsipnya para penyelenggara pemilu maunya dalam bentuk uang. Ya. Jadi daerahnya dalam bentuk uang, ya. Nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu Pak ya. Siap. Salam sehat. Ada yang mau nambah? Ada. Mana? Izin Bu. Bu, selamat sore Bu. Masih ada. Labuan Batu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Sintang. Gambarnya Bapak tidak ada, Bapak? Oh ya, ada Bu, sebentar izin Bu. Oke. Selamat sore Bu Direktur. Ya. Ya, kami dari Bapeda Kabupaten Sintang Bu. Selamat sore Ibu. Silakan. Ya, begini Bu, kebetulan saat ini cuaca di Kabupaten Sintang sedang hujan lebat. Jadi kami tidak bisa menerima secara maksimal materi yang Ibu sampaikan pada Fitcon ini. Halo? Kami dengar dengan baik, Bapak. Ya, saya sangat berharap Ibu, kalau bisa saya bisa mengakses recordingnya nanti bagaimana, kemana Bu? Bapak Kabupaten Sintang ya? Ya, Bapeda Kabupaten Sintang Ibu. Mas, saya ngomong sebentar. Izin Pak, nanti untuk video recordingnya akan kami share lewat Drive Kemendagri Pak. Nanti linknya akan kami bagikan ke teman-teman daerah. Mohon izin Bapak, lewat mana? Kami bisa lewat link kami dari Kominfo di Kominfo Pak. Oh, Kominfo ya? Ya Bapak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sekian aja Bu. Terima kasih. Jangan ditutup Pak. Mohon maaf Pak Bapeda. Halo. Ya Ibu. Ini kerjanya itu cepat sekali karena besok data ini harus masuk. Ya. Jam 17.00. Kami tahu bahwa Sintang ini akan memberikan hibah kepada penyelenggara pemilu dalam bentuk uang atau uang dan barang atau barang saja. Apakah cukup semua? Kalau tidak cukup, Bapak yang tidak cukup apa lagi? Bisa ada informasi. Halo, Ibu. Ya, Bapak. Ya, kalau saat ini hibah kita itu kan kita masih dia dalam bentuk uang, Bu. Yang kemarin NPAD sudah selesai. Nah, yang sudah selesai dengan para penyelenggara tadi, iya, akan dievaluasi lagi oleh KPU Pusat. Katakanlah untuk KPUD kan ada biaya untuk sosialisasi, jalanan dinas, yang sebetulnya dengan COVID-19 tidak perlu lagi dikeluarkan oleh KPUD. Berarti ada sisa uang di KPUD atau Bawaslu, ya kan? Nah, ketika ada COVID-19, mereka minta biaya tambahan, dengar Pak? Ya. Minta biaya tambahan dalam bentuk pembelian APD, sarung tangan, masker, hand sanitizer, atau apapun lah gitu. Nah karena itu misalnya nanti dihitung-hitung, ternyata sisa daripada realokasi di KPUD itu tidak cukup, Bapak tidak punya uang lagi, maka Bapak bisa membayarnya dengan, katakanlah begitu ya, memberikannya hibah itu dalam bentuk barang. Begitu Pak. Tapi kalau Sintang, karena Sintang APBD-nya besar, maka Bapak punya uang, silakan bayar uang. Ini cara lain. Memberikan solusi lain selain uang gitu. Ya. Saya kira gitu ya Pak. Baik Ibu. Ya. Jelas ya, nanti akan di-share segera. Alamat
Tadi Kediri masih on ya? Bapak, Ibu semuanya, coba matrix tadi, matrix tadi kan ada. Ini Pak yang mungkin apa namanya matrix Ibu. Ini ya Pak, di bawahnya ini ada WA, alamat email, email. Sorry. Ini Pak, mohon difoto semua ya. Halo, mohon difoto Bapak Ibu. Dan boleh di-share di share aja. Ya, boleh di-share. Kalau share juga setelah selesai. Ya, ya. Tadi kan ada diceritain nanti selesai nanti share kepada pemerintah daerah melalui dinas kominfo. Oke, sudah deh. Sudah difoto ya Pak? Sudah? Halo? Sudah difoto ya? Siap, sudah Bu. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelihatannya sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan sudah jelas semua. Kita bisa langsung kerja. Kami tunggu hasilnya besok sebelum jam 5. Kenapa saya katakan sebelum jam 5? Karena kalau setelah jam 5 sore besok, kami tidak terinformasi sebenarnya Bapak Ibu kuat atau tidak dengan APBD-nya. Kalau nggak kuat, siapa tahu Bapak Menteri Dalam Negeri masih bisa mengusahakan sharing lagi dari APBN. Tapi jangan mengandalkan itu. Karena Bu Menteri Keuangan sudah mengatakan ini kan seharusnya biayanya dari APBD gitu. Siapa tahu Pak, namanya Pak Menteri kan usahanya banyak, nanti beliau bisa dengan Bu Menteri Keuangan bisa sounding ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan semuanya sudah jelas ya. Ini kabupaten apa nih? Putih-putih. Kan emang naik dia kan? Iya, memang naik. PKD Provinsi Bengkulu, tapi enggak. Ya, sudah ya. Bengkulu Provinsi sudah selesai ya, Pak. Saya kira semuanya sudah oke semua. Siap, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai, baik. Ya, siap. Kami dengan teman-teman para direktur SDJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin karena undangan ini begitu singkat, hanya dalam waktu 1 jam. Ternyata partisipannya ada 149 partisipan sampai detik ini. Saya mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan kalau ada, dan kalau Bapak Ibu salah masih sudah kami maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat.